dengan urusan barang publik dan terkait dengan urusan penyelenggaraan kenegaraan seperti takrif informasi publik tadi itu ada di setiap saat ini. Ini badan publik tidak sama sekali melaksanakan itu. Terima kasih ketua materi kita karena sudah mengupas tuntas ya mengenai hal ini, dan mungkin dari audiens ada yang mau bertanya. Saya kasih 3 orang untuk maju ke depan, disilakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Sekali lagi, iya, silakan maju, Mas. Dua lagi. Nama dan alamatnya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi dari Geger. Saya mahasiswa Unisonapel Surabaya. Kebetulan saat ini saya juga jurusan hukum, jadi paham sedikit mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Memang di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu di pasal 2 kalau nggak salah ya, pasal 2 tentang asas itu berbicara tentang pasal 1 ini kan bicara tentang semua akses informasi itu bisa diakses oleh masyarakat. Namun di pasal itu juga bahwa akses keterbukaan itu juga dibatasi dengan ranah atau dalam kutip bahwa pertama rahasia negara, yang kedua bahaya. Artinya Pak, di sini saya mau mempertanyakan, saya juga bergelut di dunia kampus. Saya juga pernah meminta tentang anggaran dan juga penyaluran daripada UKT mahasiswa yang notabene sangat tinggi. Jadi salurannya kemana, terus outputnya kemana, tapi yang saya temukan adalah hanya janji-janji saja. Benar bahwa ruang gelap daripada kekuasaan itu memang sangat mulai saya rasakan gitu. Nah, saya hanya ingin juga bertanya kepada Pak Matur dan Pak Aliman dan pemateri lainnya, untuk bagaimana kita itu bisa memperoleh informasi yang kita inginkan meskipun di situ banyak ruang-ruang gelap kekuasaan. Ya, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tanggapi oleh pemateri kita. Terima kasih. Ya memang keterbukaan itu bukan kemudian 14 gitu. Lihat kepentingannya. Di pasal 17 itu lebih rinci lagi dibahas informasi publik yang dikecualikan. Ya salah satunya tadi itu yang terkait dengan rahasia negara itu, kemudian dokumen pribadi masuk, dokumen hasil apa itu diagnosa orang sakit, termasuk ijazah pun di situ. Dulu pernah kita bersengketa dengan STKIP itu, meskipun akhirnya komisionernya tetap
membuka, harus dibuka gitu ya. Jadi di undang-undang itu memang sudah diatur. Saya pikir dan itu tidak penting bagi kita yang dikecualikan itu. Yang tidak dikecualikan ini yang sangat penting. Lebih-lebih terkait dengan dokumen kebijakan publik, karena APBD itu dan turunannya sampai ke tingkat desa yang namanya APBDes itu yang penting. Bicara tentang penyelenggaraan pendidikan, good and clean governance itu ya terkait dengan transparansi. Nah, ketika ada pemerintah di level manapun sudah tidak mau membuka itu, tidak bisa kita menyatakan bahwa pemerintahan itu baik. Yang perlu dipahami bahwa posisi seorang gubernur dengan ibu rumah tangganya seorang sekda ini kan sebenarnya gubernurnya ASN, atasannya ASN, pembinanya itu ya gubernur atau bupati kalau di kabupaten. Tapi yang tahu dapur, dia meramu apa, mau masak apa, anggarannya berapa, siapa yang makan, itu di sekda dan jajarannya, OPD itu. Saya khawatir sampai detik ini nih ya, apa yang dibahas oleh forum-forum musrembang des, kecamatan, kemudian kabupaten, bahkan ke provinsi sampai ke pusat, ini hanya menjadi dokumen liar saja dan bersifat formalitas. Nggak nyambung nanti dengan apa yang dikeluarkan secara resmi setelah anggaran itu dibahas oleh DPR ya, dari level paling bawah sampai ke pusat DPR RI itu. Dokumen ini bisa-bisa nggak nyambung. Artinya apa? Karena dari musrembang itu ya ada kuat PPAS, yang malah paham alur batang tubuhnya APBD ya. Jadi APBD ini dibahas tiap tahunan ya, tiap tahun ada RKPD, rencana pembangunan RKPD pemerintah daerah. Ini kitab sucinya apa? Itu ada RPJMD 5 tahun, nggak boleh melenceng dari itu. KUAPPAS kemudian menjadi dokumen APBD dan DPA-nya itu yang dipegang oleh masing-masing OPD atau SKPD itu, ini tidak boleh lepas dari RPJMD. RPJMD tidak bisa lepas dari RPJP yang 20 atau 25 tahunan, tidak boleh lepas. Makanya anggota DPR itu lebih nyaman mereka tidak menguliti APBD atau ke DPA SKPD itu, mereka hanya cukup melihat indikator-indikator utama. IKU istilahnya itu ada 11 kalau nggak salah itu saja yang dinilai, kemudian bermain angka kita dengan BPS. Di sini yang sampai detik ini saya yang backgroundnya dari aktivis, belajar APBD, belajar anggaran sekolah saya di Fitra itu di Tuban ya, beberapa hari dan beberapa kali saya ikut, ini seolah nggak nyambung gitu. Setelah di dalam sistem kok seperti ini. Saya ingin bertanya, teman-teman yang ada di forum ini pernah nggak mengajukan permohonan informasi publik dokumen musrembang di kabupaten itu diminta? Coba diminta itu musrembang dari tingkat desa itu minta, paling tidak kecamatan lah, terus nanti ke kabupaten, kemudian minta lagi ke PPAS-nya, kemudian minta dokumen APBD yang sudah disahkan dan disetujui bersama, linear apa enggak itu. Ini menjadi persoalan kalau ternyata saya bahas dengan hisap keker dengan kecamatan, saya bahas dengan kecamatan, hilang dengan kabupaten. Muncullah tukang sampel yang namanya LSM atau person-person atau media yang diundang untuk sebagai sampel di forum musrembang itu, dan kita nggak dikasih itu dokumen. Tapi yang saya
saya dengar di Bangkalan katanya lebih dinamis lah, artinya dokumen itu dikasih yang APBD itu, yang di provinsi loh nggak dikasih. Semua ya, saya itu pernah Cak Madura ngunggahi, kalau Cak Madura saya datang ke ruangannya Ketua DPRD Jawa Timur Pak Kustadi, karena saya bersuara di paripurna juga nggak ada respon, dan akhirnya saya datangi ke ruangannya, saya minta dokumen APBD 2020 waktu itu, karena saya dilantik bulan September 2019 dan saya masih mengikuti pembahasan APBD untuk yang 2020. Saya minta dokumen itu, alasan pertama adalah Dewan tidak boleh menelisik satuan angka. Luar biasa ini. Saya tanya, itu dikatakan di mana? Ternyata pakai rezimnya Undang-Undang MD3. Ini perlu diketahui kawan-kawan. Di MD3 ini membahas juga pemerintah daerah, tapi domainnya lebih banyak di DPR RI. Kalau yang undang-undang pemerintah daerah, Undang-Undang 32 2014 kalau nggak salah itu domainnya sangat beda rezimnya. Kalau DPR RI itu pejabat negara, kami di DPRD itu pemerintah daerah. Satu kesatuan nggak bisa. Eksekutif dan legislatif ini ibarat dua sisi mata uang. Sukses satu, sukses semua. Karena sama pemerintah daerah, rezimnya ini pakai undang-undang pemerintah daerah di bawah kangkangan Mendagri. Makanya ini kami ada rencana sebenarnya ingin meminta agar kita ini masuk di MD3 itu. Melihat titik pemerintah daerah. Akhirnya apa? Tidak ada istilah menjatuhkan gubernur di forum paripurna atau di forum DPRD lainnya. Ini menjadi persoalan. Kalau saya sedikit melenceng dari pertanyaan tadi, biar kawan-kawan paham. Nah, bagaimana kemudian kita ingin memperoleh informasi itu di ruang-ruang gelap kekuasaan? Ya kita harus melakukan, bukan diem. Kalau pernah mengajukan, ketika berproses sangat lama, ruwet dan segala macam, karena ini permohonan surat pertama, 14 hari nggak direspon, surat keberatan yang kedua itu ngantos 30 hari, panjang memang, melelahkan, tidak direspon, baru kemudian kita ke komisi informasi. Ini pun nunggu paniteranya untuk mengagendakan. Coba bayangkan saya di komisi informasi Jawa Timur itu, agenda sengketa saya sejak tahun 2017 itu sampai sekarang belum selesai. Masih harus berlanjut karena saya sudah bukan direktur di Jaka Jatim, akhirnya dilanjutkan oleh pengurus yang baru. Ya, ruang gelap itu, ketertutupan itu harus kita dobrak. Siapa yang harus melakukan? Ya kita semua. Tapi saya lucunya begini, kenapa saya kemarin minta dokumen itu pakai surat? Salah satunya keinginan saya adalah saya ini bersengketa juga di komisi informasi, pakai ticong locon bahasanya. Jadi pemerintah daerah menyengketakan dokumen yang diminta ke pemerintah daerah. Tapi untung tidak saya lakukan, saya konsultasi dulu ke Pak siapa di Facebook itu, Ketua KI Pusat, Pak Alam Siragi kalau nggak salah. Saya konsultasi secara pribadi, saya kirim dokumen saya, surat pertama, surat kedua yang ke Sekwan sama ke pimpinan itu, dan ternyata saya sebagai pejabat atau pemerintah daerah nggak boleh bersengketa katanya. Cuman ini masih mengorek atau mengusik ke apa istilahnya, penasaran saya akan coba lagi nanti, dan tidak dikasih saya akan sengketakan ke komisi informasi, siapa tahu ketua komisi informasinya mau menerima, dan ini akan saya akan saya mediakan bahwa seperti inilah kondisi di pemerintah provinsi Jawa Timur. Jadi sekali lagi ke Odi tadi itu, Audi
ayo semarakkan proses ini. Ya kalau kawan-kawan takut risiko untuk menggempur atau mendewasakan pemerintahan desa, ambil level di atasnya lah, yang risikonya tidak terlalu tinggi umpama. Karena saya mengacungkan jempol dan sangat mengapresiasi senior kalian yang namanya Ahmad Nur, ya, ketika bersengketa meminta salinan dokumen APBDes ke Desa Lerpak dan berujung yang sangat tidak mengenakan sampai kepada pengumpulan, kemudian minta dokumen di Winsa juga sampai rame itu, dibilang leki ilmu tak manfaat, merusak institusi atau alma maternya dan segala macam. Tapi undang-undang melindungi itu. Sempat marah Pak Akla itu, waktu itu rektornya Pak Akla. Nah ini seorang profesor juga nggak paham tentang undang-undang terbuka informasi publik, malah tersinggung gitu. Nah ini dunia akademik tidak mau terbuka, UKT diambil dari mahasiswa sekian banyak, ini dibuat apa, mereka nggak berani terbuka. Coba bayangkan. Dan saya yakin bukan hanya Pak Akla sendiri, coba sampean dan kawan-kawan yang masih di Winsa ini minta itu DIPA-nya. Kalau nggak DIPA, sekarang ini kan ada privatisasi PTN kalau nggak salah. Nggak tahu Winsa ini masuk yang mana. Tanyakan aja itu. Anggaran dari pusat yang turun ke Winsa berapa, atau kampus yang lain, tidak hanya Winsa. Kemudian hasil SPP-nya mahasiswa, UKT-nya itu berapa per semester. Kemudian per tahun dapat berapa, dibuat apa, insya Allah kepelengan. Dan saya yakin juga nggak bakalan dikasih, harus sengketa ke Komisi Informasi, bahkan harus ke Mahkamah Agung. Kalau nggak percaya, dicoba aja, nanti kita ketemu. Kalau surat kalian yang pertama direspon, pasti responnya tidak akan dikasih atau diabaikan begitu saja. Takut. Jadi saya berpikir jangankan birokrasi yang di pemerintahan, birokrasi yang di dunia akademik yang sangat menghargai kejujuran intelektual juga nggak berani untuk terbuka. Nah ini tugas-tugas mahasiswa. Kalian mau diem, jangan teriak-teriak demo kalau kemudian di kampusnya kalian takut. Kalian lihat, ngapain mengkritisi pemerintah? Anda di kampusnya sendiri aja nggak berani. Ini yang harus dilakukan, kita support itu. Nah ancamannya adalah sama, Ahmad juga seperti itu dulu. Penyancam bisa itu lulus ya, mau mahasiswa tak lulus, ambil jadi mahasiswa. Anda punya hak untuk melakukan pembelaan. Alasannya apa saya nggak diluluskan? Kecuali kalian memang malas masuk kuliah, absensinya di bawah sekian persen yang sudah diatur oleh kampus, atau yang paling mati buruk, yang bodoh, ya, seorang. Itu. Jadi bagi saya, ayo kita sama-sama bergerak. Saya ini outsourcing. Setelah ini kalau tidak diperpanjang lagi, kita bergerak bersama nanti. Nggak akan surut saya kalau urusan keterbukaan ini. Dan sampai detik ini saya masih menunggu rapat perdana saya di Banggar nantinya. Dan saya insya Allah akan rekam itu, akan saya publikasikan hasil rapat di Banggar itu. Akan saya publikasikan bagaimana ruwetnya pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Ya tentunya ditargetin, diprioritaskan untuk mendapatkan informasi itu. Itu saja respon dari saya. Terima kasih. Mas Audi, ini sebetulnya sudah mulai mewakili sebetulnya Mas Audi. Pasal 2 ini sebetulnya poten ketika hanya membaca sepenggal. Makanya masuk Islam pun dia harus kafah. Baca ini juga harus kafah. Kalau nggak kafah bisa bid'ah semua. Mas Audi, pasal 2 asas dan asas maternya itu bisa masuk ke dalam batang tubuhnya di pasal 17. Pasal 17 ada pengecualian lagi, mustasna lagi di pasal 18. Kalau urusan ini saya agak paham. Jadi memang ada pembatasan, tidak semua informasi yang bisa diakses, tapi itu sangat ketat.
dan ketat. Itu hanya sekedar tentang rahasia negara, informasi tentang intelijen, informasi tentang masalah hak pribadi, termasuk ijazah, riwayat sakit, medis, termasuk riwayat pendidikan, wasiat dan lain sebagainya macamnya. Sebatas itu, hanya urusan itu. Dan juga tentang masalah informasi terkait dengan perkembangan kriminalitas, penyelidikan. Hanya 3 itu. Jadi sangat terbatas, dan itu sama dengan Gagak Ahmad. Itu nggak penting Mas Audi, nggak penting. Ngapain mau minta itu? Ngapain mau minta itu ya? Itu nggak penting. Itu namanya hela, katanya orang ahli fikih. Karena tidak mau untuk memperjuangkan informasi publik, itu yang yang dimunculkan. Ngeles. Jangan ngeles untuk tidak memperjuangkan informasi publik. Ya pasal ria, amalan rekia. Dalam konteks pemahaman, ini pemahamannya bukan realitas. Dalam konteks pemahaman tidak ada. Justru sebetulnya badan publik itu wajib sebelum diminta pun dia sudah wajib. Ada tiga kategori informasi. Ada informasi serta-merta, ada informasi berkala, ada informasi apa satunya ya, berkala, serta-merta, dan informasi ada 3 di pasal, kalau nggak salah pasal 9-11. Dan yang tersedia setiap saat, yang tersedia setiap saat. Dan mestinya kewajiban ini yang diminta kalau terkait dengan urusan badan publik dan terkait dengan urusan penyelenggaraan kenegaraan seperti takrif informasi publik tadi itu ada di setiap saat ini. Ini kalau badan publik tidak sama sekali melaksanakan itu. Ini ada di pasal 11, coba baca. Jadi kalau paham itu ya, maka melihat, memperhatikan, menyaksikan perilaku badan publik hari ini itu semuanya sesat. Ini saya ajak untuk berpikir agak semacam pikir. Sesat kan seperti ini sudah. Ini ittifaq, nggak ada ikhtilaf urusan masalah ini. Bahkan untuk mengecualikan pun badan publik itu PPID namanya ya, diwajibkan untuk melakukan uji konsekuensi namanya, diketatkan lagi, tidak boleh sembarangan mengecualikan. Itu loh kaidahnya begitu. Maka penting meluruskan, penting untuk meluruskan pemahaman. Makanya ada gerakan pembahasan meluruskan gitu ya, meluruskan tentang masalah ajaran yang sebenarnya. Ini penting untuk diluruskan ajaran yang sebenarnya, karena sudah banyak yang disesatkan. Sudah banyak yang disesatkan. Dalam konteks ini loh ya, ini disesatkan oleh badan publik, disesatkan. Tapi kita diam. Maka wirah itu sebetulnya yang penting untuk kita ambil. Pasal 18, kalau terkait dengan ijazah, yang terkait dengan urusan badan publik, tadi apa kasusnya? Itibarnya tadi apa? Oh, itibar kayak Bakti Masail. Contohnya apa? UKT enggak? Tadi minta apa tadi? Minta apa tadi yang tidak dikasih? Oh, kalau itu sudah mutawatir dan sahih terbuka kalau itu. Ini kalau urusan terkait dengan urusan pribadi yang ada pasal 7 pengecualian, riwayat ijazah dan macamnya. Kalau itu terkait dengan urusan pejabat publik itu wajib dibuka. Seperti tadi yang kita katakan itu, karena saya komisi informasinya dulu, penyengketaan permohonan salinan ijazah RK buat Amin. Itu pengacaranya menganggap ini adalah hak, ini adalah informasi yang dikecualikan. Karena saya kebetulan menjadi MK-nya, ketua majelis komisionernya, saya putuskan untuk dibuka. Karena di pasal 18, kalau riwayat kehidupan itu terkait dengan urusan pejabat publik, maka ini adalah terbuka, tidak ditutup lagi. Itu. Yang kedua, informasi-informasi tentang diagnosa kesehatan, riwayat wasiat dan macamnya,
itu ketertutupannya selama tidak mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Ini urusan kaidah, ini urusan kaidah hukum ini. Kayaknya nggak usah ke sana, nggak usah ke sana. Yang penting nanti ada gerakan untuk bagaimana di Jawa Timur khususnya minimal nulis status lah, meskipun nggak ada. Minimal itu selama iman perjuangan keterbukaan publik itu. Minimal nyinyir lah terhadap pemerintahan gubernur atau siapapun yang tidak mau untuk bagaimana mempermudah mengakses informasi publik ini. Jangan diam gitu ya, jangan diam. Minimal nyinyir. Dan tambahan lagi di atas nyinyir, meng-like dan share informasi yang ditulis dan di-share oleh Lingkar Jatim. Itu apa namanya, tingkatannya sudah kelas 2 ya. Kelas pertama hanya nyinyir, nulis status nyinyir terhadap Pemprov yang tidak mau terbuka. Yang kedua, itu tingkatan kedua ya, tingkatan kedua meng-like, meng-share informasi yang ditulis dan di-share oleh Lingkar Jatim. Itu tahap 2 itu sudah makom kedua itu. Justru tidak didiamkan. Selama ini kita acuh dan didiamkan. Ketahuilah dan sadarilah bahwa hasil kritikmu mengelek itu justru akan banyak orang yang membaca, banyak orang yang sadar dengan itu, banyak orang yang berperilaku akibat itu. Itu adalah sebuah pahala yang sangat luar biasa. Tanpa harus sholat, witir sampai membuat orang sadar dengan apa namanya, dengan apa yang dilakukan sendiri dengan hanya sekedar sederhana nilai, sederhana share. Loh, mereka mau tetap orang. Jangan mereka tetap orang seperti matur kan sering sengsal matur itu. Loh, kalau mereka nggak akan tetap orang menulis bahwa Audi yang share ini sampai orang ini sadar itu. Sampai orang ini sadar terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negaranya, dan dia bergerak dan memperjuangkan hak-haknya. Pahala itu. Dan itu tidak ada dalam para fuqaha yang berapa ini, apakah 7 derajat atau 100 derajat atau apa kipan, nggak ada. Tapi insya Allah nggak ada campur dan tidak akan tawarut guna. Seperti itu sebetulnya yang harus, ibadah itulah sebetulnya yang menjadi medan perjuangan contoh aktivis. Jadi nggak usah bukan saya tidak biarkan tidak ya. Jangan hanya sibuk dengan itu aktivis. Jadi itu ibadahnya. Ya, itu. Bagaimana selalu dalam pikirnya setiap yang ada dalam kesadaran diri, dan itu jelas-jelas dijadikan sebagai sebuah kemungkaran, dan memakai istilahnya Bang Matur ya. Kemungkaran itu bagaimana untuk memberikan hidayah bagi orang-orang yang tersesat itu. Atau kalau bisa mereka semua tidak punya ruang lagi untuk bergerak, untuk tidak melakukan yang sebenarnya. Ya Matur ya. Tapi kalau Matur sudah berbicara pakai lo maju lo ke bangkup ini minta informasi beli baik beri. Tapi sebagai aktivis itu jangan sampai mengendorkan diri, apalagi apalagi kok Bang Matur kalau bisa jangan begitu. Itu bukan semangat perjuangan, bukan semangat perjuangan itu. Pak Kunida kan bisa Pak Kunida, saya yakin Pak Kunida urusan orang mau berubah atau tidak berubah itu urusan pangeran itu. Yang penting kita menyampaikan wa ma'alina illa balagul mubin, wa ma'alina illa balagul, kita hanya menyampaikan. Jangan justru didiamkan, diperjuangkan, dimaklumi, dibenarkan, jangan sampai kekeh. Itu saja. Dan namanya asal cukup ya, nggak usah dilanjutkan ya. Nanti yang mau ingin alim dan alama terkait dengan publik yang betul-betul serius, saya buka sekolah di Lingkar Jatim. Tapi yang serius ya, kalau nggak serius kayak kuliah seperti sebelumnya, mantel pangeran kayak pakai dengan saya untuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sudah cukup gamblang dan sudah disampaikan semuanya. Saya serahkan kembali ke moderator. Cek.
Baik, terima kasih karena memang sudah dicukupkan oleh pemateri kita, dan pemateri kita membuka untuk tempat belajar yang lebih di Kalijatin. Dari saya sebagai pembicara, apabila ada kata mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.